cara mengatasi layu fusarium ya teman-teman. Jadi untuk sejauh ini beberapa literatur dan pengalaman pribadi saya untuk tanaman yang terserang layu fusarium itu belum ada obatnya ya teman-teman. Jadi kalau tanamannya terindikasi dengan serangan layu fusarium, teman-teman langsung cabut tuh ya teman-teman. Dicabut terus dibakar tanamannya, terus tanah yang terkena uh, penyakit layu fusarium itu teman-teman kalau bisa dibuang. Kalau enggak teman-teman bisa semprot dengan fungisida itu yang berbahan aktif klotoronil. Terus yang kedua itu pakai tembaga hidroksida ya teman-teman. Jadi di lubang yang bekas serangan layu fusarium itu teman-teman bisa semprot dengan dua bahan tadi. Terus yang sangat efektif itu adalah teman-teman itu bisa kendalikan sejak awal ya teman-teman. Jadi untuk mengendalikan layu fusarium ini nggak bisa ketika tanaman itu sudah terserang sama penyakit menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Jadi layu fusarium itu kita kendalikannya dari awal sebelum pindah tanam ya teman-teman, dari olah lahannya ini. Jadi yang saya gunakan biasanya kalau sejauh ini ya, ini contoh aja di belakang saya ini tanaman saya itu nggak ada yang terserang oleh layu fusarium. Jadi tanam sebelumnya itu pasti ada terindikasi kena layu fusarium ya teman-teman. Yang semangka ini aja kalau nggak salah tuh ada satu pohon aja yang terindikasi kena layu fusarium karena tanamannya layu langsung mati ya teman-teman. Jadi satu pohon aja. Jadi yang saya lakukan untuk menekan serangan layu fusarium itu saya menggunakan jamur trichoderma ya teman-teman. Jadi jamur trichoderma itu kita gunakan pada saat pencampuran pupuk kandang terserah teman-teman, misalnya pakai pupuk kotor ayam, sapi, kambing atau ayam petelur, terus kotoran walet. Kalau saya di kebun menggunakan kotoran walet yang sudah saya fermentasi dengan jamur trichoderma ya teman-teman. Jadi pupuk kandang itu kita fermentasi dengan jamur trichoderma, setelah itu baru kita tebar di dalam bedengan kita ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi serangan jamur fusarium ini kita menggunakan agen hayati yang namanya jamur trichoderma ya teman-teman. Jadi sangat efektif, dan di belakang saya ini juga bisa teman-teman lihat nggak ada yang terserang oleh jamur layu fusarium ya teman-teman. Yang saya sebutkan tadi cuma satu pohon yang terindikasi terkena layu fusarium, karena saya nggak membongkarnya dan saya nggak mencabutnya, tapi lihat dari pohonnya itu udah mati ya teman-teman, dari pangkal batang sampai daunnya itu mati ya teman-teman. Jadi itu untuk mengendalikan layu fusarium. Jadi teman-teman menggunakan jamur trichoderma pada saat persiapan lahan nih teman-teman. Jadi sebelum menanam bedengan ini kita sudah mencampurkan jamur trichoderma di dalam bedengannya ya teman-teman. Terserah teman-teman mau dikocor kah mau dispray, itu bebas tergantung dari jamur trichoderma yang teman-teman dapatkan. Misalnya kalau dia bentuknya seperti bongkahan tanah itu teman-teman bisa larutkan dengan air baru dikocorkan, bisa dispray juga bisa, tergantung mekanisme penggunaan dari jamur trichoderma ya teman-teman. Jadi jamur trichoderma itu kan banyak dijual di toko online, teman-teman ikuti prosedur penggunaan jamur trichoderma itu sendiri. Oke, itu ya untuk mengendalikan jamur mengendalikan jamur layu fusarium sejak dini ya teman-teman. Jadi kalau untuk menyembuhkan jamur layu fusarium itu belum ada obatnya ya teman-teman sejauh ini. Jadi yang harus kita lakukan tadi ya, persiapan lahan itu penting dengan menggunakan jamur trichoderma untuk menekan perkembangan layu fusarium di kebun teman-teman. Oke, itu dia cara mengendalikan layu fusarium menurut saya pribadi teman-teman. Bye bye.